mau aku bilangnya switch karir ya ke Scrum Master. Nah, aku mau sharing sedikit perjalanan aku mulai dari pertama kali bekerja ya. Semoga nggak ketahuan lah ya umur aku yang masih muda ini. Sampai sekarang aku menjadi Scrum Master. Aku share screen ya. Oke, jadi hari ini aku bakal cerita nih, gimana sih aku bisa jadi Scrum Master dan naik turunnya gitu ya. eh yang pertama, waktu pertama kali aku kerja ya, jadi di sini ada tahunnya. Itu di 2010, awalnya juga nggak langsung menjadi di bagian, bisa dibilang kan Scrum Master itu salah satu di bagian manajemen ya. Terkait dengan bisa jadi project management ataupun people and culture itu sebenarnya bisa masuk juga. Nah, waktu pertama aku tuh masuk di Celonin Integrated namanya. Dia bergerak di bidang eh hospi- kesehatan sih, aplikasi kesehatan ya. Ada aplikasi rumah sakit, ada juga aplikasi klinik gitu dan macam-macam. Ada juga aplikasi untuk lab. Mungkin mirip dengan yang Mas Obi ya. Nah, di sini waktu aku awal masuk itu awalnya itu aku jadi developer gitu. Jadi developer PHP waktu itu yang mana aku sama sekali nggak pernah pegang PHP waktu itu karena waktu kuliah banyak itu Delphi ya. Jadi di situ dan aku nekat aja. Udah gitu kok dari situ sambil jadi developer ditambahin lah tugas tambahan yaitu jadi implementor karena dulu nggak ada tuh implementor yang langsung. Nah, di situ aku sempat dikirim keliling-keliling lah kayak Mas Henry ya. Dan nggak sebentar itu sekali misal ke Padang itu aku bisa 6 bulan, ke Bintan juga aku bisa 6 bulan gitu. Sampai dipaksa juga untuk belajar setting server, bukan server cloud sih, tapi emang server fisik gitu. Di situ baru terakhir-terakhir itu aku jadi project manager. Di situ aku udah nggak ngoding lagi, tapi lebih bikin strategi gimana caranya aplikasi ini bisa di roll out ke kliennya di situ. Sampai tahun 2012 aku merasa capek karena keliling-keliling terus. Akhirnya cari-cari eh, pindahlah aku ke WGS di WGS atau Walden Global Service. Ini mirip seperti IMP, jadi dia vendor. Nah, di sini aku masuk sebagai project consultant. Jadi turun nih dari project manager itu aku turun jadi project consultant. Yang sebenarnya nggak masalah juga sih bagi aku waktu itu. Nah, waktu tahun 2012 ini itu kliennya banyaknya klien luar, tidak ada klien lokal sama sekali. Dan waktu itu kerjanya juga cukup enak ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya lembur kayak gitu. Emang dari sananya nggak ada gitu. Dan di situ kliennya rata-rata bilang pakai Scrum. Nah, kita tuh cuma tahu Scrum tuh ya berdiri 15 menit gitu di tiap hari tuh kita benar-benar berdiri tuh tiap tim tuh ngomongin apa yang mau dikerjain hari ini gitu. Nah, di konsultan ini waktu jadi project konsultan, role aku eh, lebih banyak ya mirip seperti BA dan juga komunikasi ke klien. Jadi tiap hari itu developer tuh kirimin daily report ke aku. Kalau di sini kan ada di go.imp Studio ya. Kalau ini tiap hari developer kirim report ke aku. Nah, report ini nanti aku compile, aku kirimkan ke eh, kliennya dan juga ke manajemennya. Nah, ini di sini juga aku belajar banyak gimana cara menghadapi klien ya. Pernah juga aku dimarahin sama klien sampai dikirim email bold merah, I need you to back off gitu ya. Wah, sudah parah lah dimarahinnya. Tapi kebetulan dapet leadernya bagus, nggak pernah nyalahin sama sekali, malah aku dirangkul gitu. Udah nggak apa-apa dan bener aja. 2 minggu kemudian kliennya balik lagi. Maksudnya biasa lagi gitu sama aku. Nggak lama dari situ ada lowongan waktu itu lead consultant gitu. Nah itu aku coba ambil, aku datengin si salah satu leadernya. Jadi kalau di WGS itu mirip ya, jadi nggak ada eh, middle management gitu. Jadi adanya dari yang atas langsung itu ke staff gitu ya. Nah, terus aku coba datengin untuk pengen jadi lead consultant. Di situ aku cukup lama jadi lead consultant dari tahun awal 2013 lah.
Nah, di sini waktu masuk ke mau 2014 mulai tuh eh, WGS itu mengambil klien-klien lokal. Waktu itu salah satunya adalah klien lokal pertama aku adalah Holcim. Nah, Holcim ini di hel- eh, kliennya itu selain yang lokal dia ada kayak kayak perwakilannya gitu dari Holcim Thailand. Karena kita biasanya kan sebelumnya waktu kliennya itu masih global, itu kita nggak pernah ngerasain lembur dan kita jelas apa yang mau dikerjakan setiap 2 minggu. Ternyata tipikal kliennya orang Indonesia itu tidak seperti itu. Dia nggak tahu apa yang mau dia minta gitu kan. Dan kita sempat bingung. Nah, disinilah aku pertama kali ya sampai nangis waktu itu dikirim sendirian ke gedung Jam Sostek yang di Gatot Subroto dulu Holcim di situ dikirim sendirian di sana ditahan sampai jam 3 pagi eh, tapi jam 6-nya harus balik lagi dan amazingnya di sini tim aku berangkat dari Bandung nyamperin aku pokoknya kita harus bareng-bareng gitu ya. Nah dari situ nggak lama ternyata eh si CEO-nya memutuskan nggak ini Holcimnya harus berhenti karena udah ngerusak cara kerjanya gitu kan. Dia nggak mau akhirnya di stop cuma sampai fase 1 aja. Nggak lama juga ada lagi nih aku dapat klien klinik di Jakarta gitu. Sama kita mencoba memakai cara kerja yang dulu gitu ya. Aku mencoba memakai cara kerja yang waktu tahun 2012 itu. Nah, ini jadi tiap 2 minggu aku tanya maunya gimana, terus tiap 2 minggu aku demo gitu, aku samperin demo dan dia nggak pernah mau demo di tempatnya, jadi dia demonya tuh selalu di hotel gitulah atau di restoran. Nah, di situ udah sempet sampai selesai dan nggak ada permasalahan ketika demo. Waktu jadi aplikasinya kita pasang dong, kita roll out. Ternyata tidak sesuai dengan eh, ininya dia, bisnisnya dia. Akhirnya biasalah ya, marah-marah sampai ke polisi juga itu aku bolak-balik BAP. Terus akhirnya balik lagi ya sama CEO-nya ini dibalikin uangnya karena timnya capek kan harus bolak-balik BAP dan dia juga nggak ada tidak mau mengakui bahwa ya ini salah kita semua gitu karena dari awal kita nggak pernah melakukan kunjungan ke tempatnya gitu. Jadi selalu di luarnya. Itu jadi itu sedikit yang gagal, yang berhasil juga banyak. Salah satunya di Nutrifood. Itu salah project yang aku pegang di Nutrifood cukup lama, sekitar ya sampai akhir aku di WGS itu aku masih di Nutrifood. Dan yang terberatnya ketika jadi lead consultant adalah eh selain aku megang project, jadi project itu satu konsultan itu rata-rata punya 3 sampai 4 project. Nah, aku juga megang tim aku, jadi di bawah ada project consultant lagi sama QA, tapi nggak terlalu banyak sih, hanya 5 orang gitu. Jadi tapi kita harus tahu nih semua project-project yang berjalan seperti apa, terus juga bikin kayak template-nya test case kayak gitulah. Nah, setelah di aku bolak-balik ke polisi, situ aku mikir kenapa sih kok dulu mah nggak kayak gini. Oh ya, di sini juga timnya banyak ganti ya, banyak yang resign gitu. Waktu 2012 sampai mau 2014 itu jarang banget orang resign. Nah, aku mikir kok banyak yang resign, terus tingkat kegagalan project itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Banyak yang berhasil, tapi kalau dulu tuh dari 10 klien, itu kita punya target hanya 2 yang yang komplain negatif. Dan itu kita selalu memenuhi, bahkan bisa jadi dalam 10 kali itu bisa jadi nggak ada sama sekali yang komplain gitu. Sedangkan waktu mulai ke klien yang di Indonesia, ya klien lokal ya, baik itu yang enterprise maupun yang small business itu tingkat komplainnya itu lebih banyak bisa sampai 4 gitu ya jadi bisa 60 nah sukses rate-nya itu hanya 40% gitu. Nah
Terus aku ngecek juga kan ke konsultan lain, ke lead konsultan lain juga sama. Kita pernah ada project 2 tahun itu hanya analisa. Jadi benar-benar 2 tahun analisa, pas ngerjain udah beda lagi tuh kebutuhannya. Itu juga gagal. Nah, salah satunya. Akhirnya aku mengajukan diri. Ini aku sendiri yang minta. Aku datang waktu itu ke HR sama COO-nya. Aku bilang, aku mau jadi pre-sales analis. Karena aku pengen tahu kerjaannya apa di sales itu. Apakah salesnya yang salah menjanjikan atau gimana gitu kan. Nah, ini di 2015, dua ya, 2015 ingat aku. Nah, di situ aku jadi pre-sales analis lama tuh. Aku ikutin semua orang yang semua sales itu udah aku ikutin gitu. Di sini kerjaan aku tuh bikin TOR, terus juga bikin perkiraan eh, perkiraan estimasi ya, bikin estimasi. Nah, waktu bikin estimasi di sini mulai berkembang. Oh, aku ngeliat nih, ternyata ada tipe project yang memang jadi akhirnya di WGS itu ada 2 tipe kontrak. Ada fixed bid. Fixed bid itu jadi kliennya dikunci requirement-nya sama waktunya. Ada yang extended gitu ya, extended team. Extended team artinya ya berarti kliennya tidak mengunci waktu tapi bayarnya itu orangnya gitu ya per bulan atau per jam. Jadi ada paket-paketnya bisa per jam. Terus ada juga managed service itu 1 tahun itu jatahnya 1 M. Nah, mau dipakai buat UI UX atau apa itu bebas gitu. Nah, waktu di situ aku lihat berarti kita punya tipe project nih. Setelah dilihat berarti kalau estimasinya kurang dari 3 bulan nggak apa-apa pakai fixed bid gitu. Tapi kalau lebih itu aku saranin enggak gitu ya. Karena kalau yang lebih dari 3 bulan itu berarti kliennya rata-rata nggak tahu maunya apa. eh Udah gitu seiring berjalannya waktu di 2016 akhir tim aku kan masih ada yang struggling tuh ya buat ngerjain projectnya, masih ada yang stres-stres gitu. Nah, nyari-nyarilah apa sih bedanya kita dulu sama kita sekarang. Terus ketemulah Joshua Partogi, itu salah satu Scrum Trainer di Asia Pasifik. Dia memang orang Indonesia, tinggalnya di Australia. Dia trainer pertama di Asia Tenggara ya untuk Scrum. Nah, ketemu karena dia juga sedang membangun komunitas waktu itu. Nah, teman aku ketemu, akhirnya aku ikut terus ngobrol-ngobrol. Nah, baru tuh ketahuan, oh dulu tuh Scrum tuh bukan yang cuma 15 menit doang, lebih dari itu gitu kan. Nah, dari situ baru mulai aku self claim ya. Aku jadi Scrum Master di WGS itu tidak ada role-nya, tapi aku bilang aku mulai sekarang jadi Scrum Master gitu. Jadi kalau di WGS itu cukup deket sih sama bapak-bapaknya. Jadi aku bisa mengajukan diri gitu. Nah, dari situ aku coba jadi Scrum Master dan aku dikasih beberapa pilot project sama teman-teman 2 teman aku. Jadi kita bertiga nih yang belajar Scrum beneran, dikasih pilot project. Di situ juga mulai bangun QA team. Ya sampai sekarang alhamdulillah QA teamnya sudah terbentuk. Juga merubah beberapa cara kerja terutama di tim desain gitu. Dan sampai sekarang masih dipakai. Itu dari situ terus aku mikir kalau masih tetap di sini, ya aku gini-gini aja, nggak bakal tahu nih di Scrum Master itu gimana gitu. Akhirnya 2017 aku nekat ambil trainingnya sendiri. Kebetulan aku dapat rezeki waktu itu, jadi aku ambil trainingnya sama Joshua Partogi waktu lagi ada di Bandung, jadi ambil 2 hari. Nah, nggak lama dari situ baru aku cari-cari nih lowongan di Jakarta karena waktu itu di Bandung belum ada, jadi banyaknya di Jakarta. Aku cari di Jakarta, dapatlah waktu itu sebelum Slicker Midtrans. Jadi aku dapatnya Midtrans. Aku lamar di Slicker itu eh, setelah interview dari Midtrans dan itu last minute banget, nggak lama dipanggil sama Slickernya. Nah, setelah aku tanya kenapa aku dipanggil, itu rekomendasi dari orang yang interview aku di Mitrans gitu. Karena waktu itu di Mitrans dia cari Scrum Master buat infrastruktur yang mana aku nggak bisa. Kalau orang infra kan sampai malam banget ya, beberapa jam gitu.
Nah, akhirnya aku masuk ke Slicker, eh di aku langsung di bawah CTO-nya. Namanya, kalau teman-teman cari, namanya Rafiqul Rahman. Dia eh dulu sih cukup aktif ya dan cukup terkenal untuk bikin campaign Happy Developer Delivers High Quality Product gitu. Nah, di situ itu pertama kali aku jadi Scrum Master yang beneran Scrum Master. Nggak lama terus aku pindah ke Hook. Ya mungkin teman-teman yang dulu langganan Telkomsel tahu ada Hook. Itu aku pindah sampai akhirnya Hooknya tutup. Aku kena layoff. Terus pindah ke Evermost dan sekarang pindah ke Allianz sama eh, di sini gitu ya. Nah, ketika aku pindah-pindah ini, aku menemukan hal menarik nih. Ternyata jadi Scrum Master itu role-nya nggak akan sama di tiap company. Jangankan tiap company, tiap tim juga akan berbeda gitu. Memang ada panduannya dari Scrum Guide-nya itu sendiri. Nah, tapi kan Scrum Guide itu kalau teman-teman baca itu ambigu banget. Nah, disinilah aku baru tahu. Ternyata ketika di Slicker, itu aku fokusnya lebih banyak bangun engineering culture. Jadi waktu pertama kali aku masuk, itu ruangannya diem banget kayak kuburan, tidak ada interaksi sama sekali gitu ya. Dan sprintnya itu diperpanjang terus. Jadi satu sprint itu bisa 2 bulan. Padahal kan nggak kayak gitu. Nah di sini coba akhirnya Kak, ini barengan juga sama beberapa orang, beberapa tim, ya bisa dibilang senior lah ya. Itu kita bisa nih akhirnya bisa bangun engineering culture yang mulai dari review, terus juga kita ada sharing sessionnya tuh ya mirip kayak gini gitu ya. Tapi waktu itu kita offline karena kan belum ada remote di sana. Terus kita juga bangun eh si maaf ya ada yang lewat. Si aplikasinya juga kalau developer yang lain baca ya untuk tim tersebut, mereka rata-rata bilang ini kode paling rapih yang bisa yang pernah kita lihat. Jadi emang rapih banget dan terstruktur banget gitu. Cuma ini jeleknya karena kodenya rapi, jadi tidak begitu memikirkan bisnis. Nah, nggak lama aku dapat tawaran di Hook gitu. Aku dapat tawaran dari teman aku di Hook. Ya udah, aku pindah ke sana karena aku pengen balik lagi ke Bandung. Dan kebetulan di Hook ini lebih banyak teman aku gitu. Jadi ya udah aku pindah ke sana. Nah, di Hook juga ternyata beda lagi role-nya. Aku sama sekali nggak ngurusin tim. Kenapa? Karena timnya udah bisa jalan sendiri. Mereka udah bisa planning sendiri. Jadi waktu pertama aku dikasih satu tim. Nah, tim itu udah bisa semua planning sendiri, udah bisa review sendiri. Product owner-nya aja datangnya bisa jadi 3 bulan sekali. Dia ngasih tahu ini target ya selama 3 bulan kayak gini terserah ngerjainnya. Itu yang bikin tiketnya developernya karena nggak ada BA ya di sana ya. Terus terus nanti kalau yang baru yang komunikasi ke stakeholdernya itu memang aku. Nah, di situ tuh jadi di sana aku banyaknya akhirnya kita fokus sama improve eh, improve prosesnya karena di proses karena Hook itu kan ada di 5 negara. Jadi stakeholdernya banyak di situlah kita improve sedangkan yang develop itu cuma yang di Singapura sama Indonesia. Itu sampai hooknya tutup, terus sempat stres juga. Nah, ketika pindah lagi ke Evermost, ini waktu aku pindah ke Evermost, aku juga sama sekali tidak nggak apa ya, aku tidak melamar, tapi aku nggak sebar CV. Aku bilang di komunitas, jadi aku banyak ikut komunitas sampai sekarang. Aku bilang aku kena layoff, itu layoff pertama waktu COVID, jadi masih aman lah ya, maksudnya masih orang masih banyak buka lowongan. Aku kena layoff nggak lama ditawarin itu ada di Evermost. Sebenarnya waktu itu ada ditawarin juga di Allianz, cuma Allianznya tiba-tiba freeze hiring. Jadi aku masuk ke Evermost. Nah di Evermost ini aku berdua untuk bangun culture itu dengan head of productnya. Waktu itu belum ada apa namanya belum ada engineering tim, belum ada lead engineeringnya lah gitu. Nah, di situ aku juga di sini bangun culture nih. Eh ini juga berbeda dengan yang di Slicker. Kalau di sini benar-benar beresin prosesnya. Timnya sih udah bagus komunikasinya, tapi di sini aku lebih banyak ngeliatin sebenarnya proses yang perlu diperbaiki itu di mana.
Nah, salah satu kerjaan aku di sini itu kayak nggak ada kerjaan. Jadi aku bisa datang ke kantor, aku ngeliatin. Jadi kan timnya itu seminggu masuk seminggu enggak. Jadi aku ngeliatin cara mereka berinteraksi gitu. Terus ketika mereka diskusi, aku tuh bisa main ke mana ke ke jadi QA diskusi sendiri, engineer diskusi sendiri. Nah itu aku bisa liatin mereka lagi ngapain gitu. Ya aku datang aja duduk, aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak kasih masukan nggak. Nah tapi dengan aku keliling itu, ini ketahuan ternyata komplainan dari manajemen bahwa timnya lambat itu adalah kolaborasi mereka yang kurang baik. Jadi waktu QA diskusi dan engineer diskusi, mereka mendiskusikan hal yang sama di dua tempat yang berbeda dan tidak pernah di compile gitu hasil diskusinya. Akibatnya, ketika developer selesai mengerjakan dan mau dites sama QA, balikan dari QA itu banyak karena mereka tidak sepemahaman gitu. Nah, di situ aku rubah cara proses planningnya. Terus juga aku bikin metrik-metrik buat gimana cara kita melihat kalau tim itu ada masalah. Aku bikin metrik, aku bilang ke manajemennya, ini metrik bukan buat eh, performance review. Nggak bisa metrik ini dijadiin performance review karena ini metrik satu tim. Tapi bisa lihat di mana kita ada masalah. Itu, nah nggak lama, terus aku dapat panggilan lagi dari Alias. Ini udah mau dibuka lagi, mau nggak? Ya tentu saja aku mau, aku mencari yang lebih stabil. Nah, di situ akhirnya aku masuk ke Allianz sampai sekarang. Mungkin kalau teman-teman tahu aku di sini memang freelance ya, dan ini sudah akadnya dengan Pak Agung seperti itu ya. Jadi Pak Agung pun sudah tahu. Nah, di eh, jadi Scrum Master di situ awalnya aku megang dua tim. eh, Sekarang aku megangnya satu tim aja, tapi timnya sudah bisa jalan sendiri. Aku sudah tidak pernah datang lagi ke daily scrum-nya, nggak pernah datang lagi ke planningnya. Kalau retro juga kadang aku sebulan sekali. eh, dan di sini aku banyaknya sama bikin proses, terus juga bikin bareng sama HR-nya. Kita lagi bikin kompetensi, kompetensi level dan bantu untuk yang project-project yang lintas tim gitu ya, inisiatif-inisiatif lintas tim gitu. Nah, selain ke yang ini, bentar, di luar juga aku banyak volunteer. Ya, justru volunteer ini yang memperkaya, benar-benar memperkaya apa ya, wawasan aku dan juga aku tuh bisa lihat banyak hal gitu ya. Jadi aku dari tahun 2017 aku aktif di komunitas Scrum Indonesia. Itu aku juga ngadain Scrum Day. Aku bareng sama sekitar 7 teman ngadain Scrum Day. Ini Scrum Day terbesar di dunia ya. Kalau yang lain tuh nggak nyampe 100. Ini kita sampai 500 peserta. eh dan sampai kita bikin yayasan nih buat bikin Scrum Day-nya. Karena waktu itu kalau nggak ada yayasan, uang dari sponsor tuh nggak bisa masuk gitu kan, susah masuknya. Terus aku coba jadi speaker speaker juga di beberapa event dan juga di beberapa company. Biasanya aku suka sharing. Terus ada organize agile meetup dan juga banyak juga aku eh, kayak pro bono mentoring lah gitu ya untuk beberapa kasus gitu. Tujuannya apa untuk pro bono mentoring itu ya? Untuk melatih karena kalau semua berbayar susah sekali mencarinya kesempatan itu. Jadi aku biasanya untuk beberapa orang aku memang untuk bahan diskusi. Itu sih kira-kira sedikit sharing dari aku. Jadi buat teman-teman nih kalau misalnya mau switch karir ini sebenarnya berlaku untuk hal apapun ya. Mau BA, mau apa. Yang pertama teman-teman itu harus melihat kesempatan. Kalau ada kesempatan ambil. Ambil, ajuin diri. Kalau ditolak nggak apa-apa, nanti ajuin lagi gitu. Kalau teman-teman ditolak, misalkan ya ini aku contoh, tiba-tiba di IMP itu ada divisi apa ya, divisi pre-sales gitu ya. Nah, terus teman-teman mau menjadi lead of pre-sales-nya gitu. Kita tahu ada lowongan itu, teman-teman ambil ajuin diri. Kalau misalnya masih belum belum diterima, ya berarti kita masih harus bisa mengembangkan diri lagi, cari lagi.
pembelajaran yang lain. Terus tetap eh, curious, tetap pokoknya penasaran kepada semua hal itu. Penasaran itu wajib gitu. Penasaran itu nggak mesti nanya-nanya. Nggak kan kalau kita nanya-nanya terus dikira apa gitu ya. Aku tuh sering banget duduk diem gitu, duduk ngeliatin setidaknya dalam sebulan 2 kali. Kalau aku ke kantor, aku pasti ngeliatin apa yang terjadi. Nah, ngeliatin itu kita bisa melatih active listening. Ya, listening itu beda sama hearing ya. Listening itu kan lebih menyimak. Kalau hearing itu cuma dengar keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, kalau listening itu kita bisa ngeliat dari bahasa tubuhnya. Terus juga dari kalimat-kalimat yang sering banget keluar gitu. Nah, itu kita bisa memprediksi ada apa nih. Terus juga bisa juga dari baca gitu. Aku tuh sering banget ngeliat dokumen-dokumen orang lain biasanya. Jadi aku kan dikasih akses kan, karena aku di sana sekarang udah tidak megang tim, lebih banyak ke proses, jadi dikasih banyak akses. Nah, aku banyak baca dokumen-dokumen orang lain, aku lihat bedanya, terus aku lihat mana yang kira-kira banyak masalah gitu. Itu. Dan juga jangan berhenti belajar. Belajar itu nggak mesti yang training berbayar terus ya. Belajar itu bisa dari misalnya teman-teman ikut meet up itu juga bagian dari belajar. Terus lihat-lihat YouTube juga bagian dari belajar gitu. eh Kalau ada kesempatan atau rezeki lebih, boleh ambil banget yang training gitu kan, training sampai sertifikasi. Gitu sih teman-teman, sedikit cerita mungkin bagi teman-teman yang mau switch karir, semoga menginspirasi gitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Iya, mungkin ada yang mau tanya. Aku dulu deh nanya Mbak. Nah, itu perasaanmu ya ketika dirimu itu get out of comfort zone, itu gimana sih? Terus kayak misalkan challenges internalnya itu apa? Kalau eh keluar dari comfort zone ya, ya tentunya stres sih. Pastilah stres mah, nggak mungkin lah tidak ada yang stres gitu. Terus kalau challenge-nya, nah ini syarat eh, ini sebenarnya nggak berlaku, tidak hanya berlaku untuk Scrum Master ya. Syarat kita mau kerja enak itu kita punya support system. Nah, itulah gunanya aku banyak ikut komunitas itu untuk mencari support system gitu. Jadi kalau aku ada masalah, aku bisa ngobrol misalnya waktu aku lagi di Hook, aku tuh sering banget ngobrol sama teman-teman dari Genius, terus juga bisa ada dari tiket gitu. Jadi di situ aku banyak belajar lihat kasus-kasus mereka gitu. Yang mana itu aku coba terapin di tempatnya, di tempatku buat bawa apa buat benerin masalahnya gitu sih. Jadi ya sering-seringlah mencari support system. Komunitasnya di mana? Ada di Telegram, nanti aku kasih ya. Cuma ini sekarang lagi memang lagi tidak begitu aktif sih. Ada juga yang Padepokan Agile. Nah, itu lagi aktif banget kalau yang Padepokan Agile. Di situ orangnya nggak cuma Scrum Master kok. Banyak ada yang dari orang DevOps, itu juga banyak dari orang DevOps di situ. Tuh. Mbak Najwa pernah ini nggak dalam ini ya dalam switch career gitu ya, maksudnya kayak making decision gitu ya. Itu biasanya prosesnya berapa lama sih Mbak untuk mempertimbangkan oke kayaknya ini harus leveling up nih. Oke ini aku ambil nih. Terus segala macam. Terus kayak ada pernah kayak reconsidering lagi nggak ketika di saat itu, duh udah ngambil ini, udah sih gue kemarin gini aja kali ya gitu. Nah, kayak gitu nggak Mbak? In position lah Oh, kayak. kalau ambil keputusan pengen rubah, pengen jadi ini nih, itu aku biasanya nggak lama-lama sih. Pokoknya begitu ada kesempatan, biasanya aku langsung ambil. Gitu. Pernah salah nggak? Pernah. Nah, di WGS itu karena aku kan udah lama ya, jadi aku dapet tuh cuti 3 bulan tidak berbayar. Nah, itu aku pindah ke company lain selama 3 bulan di sana. Jadi apa ya? Kayak jadi lead BA-nya gitulah. Terus aku nggak betah, aku balik lagi ke WGS gitu. Jadi pernah 3 bulan memang cuti dibolehin. Ya udah kamu kalau mau pindah jangan resign, cuti aja dulu. Nanti kalau nggak betah balik lagi sini gitu. Dan ternyata benar nggak betah, jadi aku balik lagi. Ih, beruntung sekali Anda. Oke nih, ada pertanyaan nih dari Mas Bayu.
Mbak, bedanya Scrum sama Agile apa sih, Mbak? Agile, agile itu kan apa ya? Scrum itu bagian dari agile. Agile itu sebenarnya bisa dibilang metodologi, tapi aku lebih suka bilangnya mindset sih. Lebih ke mindset, gimana untuk way of workingnya. Tiap company akan punya proses yang beda-beda. Jangankan tiap company, tiap tim aja itu nggak akan punya proses yang sama. Emang ada panduannya, bahkan di company sendiri biasanya kan ada panduannya ya. Nah, tapi gimana cara mereka melaksanakannya biasanya akan beda-beda gitu. Nah, di situ dibangunnya ya lewat agile mindset karena dia kan udah punya nih batasannya ada eh, 4 manifesto gitu ya. Salah satunya adalah customer collaboration over contract gitu. Nah, itu kan kita bisa ambil keputusan bisa dari situ gitu. Jadi ketika ada dua hal yang bertabrakan, misalnya yang tadi antara kepentingan customer sama kontrak bertabrakan, ya mana yang harus didahulukan gitu. Berarti kan kepentingan customer. Kalau menurut si Agile Manifesto, cuma balik lagi, kalau misalnya lebih merugikan company-nya, tentunya kita tidak mengambil itu. Gitu sih. Oke, aku ada pertanyaan lagi nih Mbak Najla. Yang pertama, bagaimana sih tetap untuk kita tetap stay curious? Terus yang kedua, decision apa sih yang pernah kamu yang bikin tapi yang paling sulit gitu untuk tim? Bentar, aku ambil casan dulu. Oke, siap. Buat Tadi, teman-teman kalau mau nanya ya. ya, Oh, ya udah siap tah. oke. Untuk stay curious ya, Hmm, untuk stay curious itu ya, itu memang harus dilatih sih. Jadi kalau misalnya kita udah ngerasa kok kita nggak ngapa-ngapain ya, ya penasaran aja main-main ke tempat lain. Kalau misal pun di timnya nggak ada lagi sepi gitu kan ada lah ya, nggak mungkin dalam satu tim tuh pekerjaan penuh terus nggak mungkin itu. Pasti ada saat-saatnya kita pekerjaannya menurun. Nah, kalau lagi menurun, coba aja main-main ke tempat lain, dengerin. Aku main-main tuh eh, nggak cuma ke bagian engineering aja. Ini nggak tiap hari ya main-mainnya yang nggak nggak ada kerjanya kalau tiap hari begitu. Aku pernah waktu di Slicker aku main ke bagian customer experience. Nah, itu di situ aku ngeliat customer experience itu ngapain aja. Terus karena tahu oh customer experience-nya ada masalah, terus kita temuin lah sama product owner-nya di situ, terus kita bikin SLA kayak gitu. Jadi harus kayak gitu sih, gitu. Jadi seringlah main-main gitu. oke, jadi sehingga membuka diri dengan hal baru kali ya. Ya, Iya. kalau bagian dari apa namanya Hmm, Agile hmm, itu ada yang dari Toyota ya kan yang Agile pertama itu sebenarnya dari Toyota Production System. hmm, Ada hmm, namanya Gemba Walk. Nah, Gemba Walk itu memang observasi gitu. Kalau di Toyota sendiri itu kalau nanti teman-teman mau baca bukunya, hmm, uh, setiap pabrik itu kan udah punya baris-barisnya sendiri ya, udah punya hmm, line-line-nya sendiri. hmm, hmm, Nah, supervisor itu wajib diem di line-nya, buka ngeliat apa yang harus diimprove dan dia nggak boleh pergi dari line-nya sampai ketemu apa yang perlu diimprove gitu. Nah, hmm. itu jadinya diimplement di Gemba Walk gitu. Mirip-mirip semedi ya Mbak ya. Ya, betul. Kalau semedi kan kita sendiri ya. Kalau ini enggak, kita bener-bener ngeliatin orang tuh lagi ngapain. Hmm. Oh iya iya iya, itu mengapa kalau misalkan di kayak di Jepang gitu ya, tempat kaisarnya tinggi banget itu loh, buat nge-overview rakyatnya, buat Ya, observasi ya, filosofis. Nah, yang kedua nih Mbak, decision apa sih Mbak yang pernah kamu buat yang paling berat ya sebagai leader untuk tim kamu, as a Scrum Master gitu? eh kalau yang paling berat itu sebenarnya adalah waktu itu aku pernah harus memberhentikan orang. Jadi aku pernah beberapa kali ya, harus Mm-mm, memang keputusan itu harus mm-mm, memberhentikan orang. mm-mm, Itu sih yang paling berat. Cuma aku nggak langsung memberhentikan, aku coba usaha dulu lah, gimana dikasih kesempatan beberapa kali gitu. Tapi ya kadang susah tuh untuk berubahnya. Jadi ya mau nggak mau itu.
Terus juga Mm-mm. yang paling berat itu adalah harus ngambil kadang tuh kita harus ngarahin keputusan bisnis juga ya sebagai Scrum Master Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah, itu tuh sulit banget. Dan resikonya itu bakal dimarahin sama upper management pasti pasti. Gitu Mm. sih. Oke. Wah, menarik nih. Ini mungkin teman-teman ada yang mau nanya soal ini soal general karir juga boleh, soal scrumnya juga lebih boleh. Ini luas banget nih ini. Jadi Mbak Najla itu benar-benar enriching knowledge-nya dengan komunitasnya Mbak ya, dengan teman-teman baru. Bahasanya mah ya silaturahmi ya gitu ya. Iya, betul. Nah, Scrum Master cocok untuk tipe karakter seperti apa? Sebenarnya apapun cocok sih. Aku pernah melihat orang yang mulai dari diem banget sampai yang ceriwis banget. Pernah ada yang galak banget juga pernah gitu. Sebenarnya balik lagi tiap Scrum Master emang punya karakternya sendiri-sendiri. Terus juga sekarang aku lagi melakukan validasi hipotesa ya, validasi hipotesa. Apakah sebenarnya Scrum Master itu, karakter Scrum Master itu bergantung sama karakter timnya? Karena tim juga punya karakter Oh iya iya. masing-masing. Hmm. Nah, itu aku lagi coba menggali sama beberapa tim aku di Alliance. Mm-mm. Lagi coba mau gali itu. Kalau udah jadi mungkin kita akan membuat podcast atau tulisan. Yeay, 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 yeay. Hip hip hura. Menarik nih pertanyaannya. Ada lagi nggak teman-teman? Masih ada waktu niche soal career. Dari perjalanan karirmu ya sampai naik terus, apa sih selain stay curious ya, value yang kamu pegang selama kamu bekerja itu? Kalau eh, Mm-mm. kalau value yang aku pegang sih eh, sebenarnya lebih ke delivery ya. Jadi aku bukan tipe orang hitungan dan aku juga lihat beberapa Scrum Master juga seperti itu. Bukan tipe orang yang hitungan akan pekerjaan. Jadi kita tuh benar-benar gimana kita nge-serve baik tim maupun stakeholder. Tapi yang pertama itu aku pasti megangnya tim dulu gitu. Eh, itu sih. Jadi aku harus bisa nih bikin tim aku setidaknya moralnya naik, happiness-nya naik gitu dibandingkan sebelumnya. Karena ya itu waktu di Slicker aku benar-benar di brainstorming sama CTO-nya. Happy developer deliver high quality product. Nah, naikin happy itu kan susah ya. Kan happy itu kan abstrak kan, Mbak. Itu gimana dirimu? Ya, nah kalau aku tuh biasanya itu sering ngadain, nggak sering banget sih, Heeh, setidaknya setahun 2 kali itu mengadakan survei seperti yang teman-teman kemarin lihat ya. heeh, Terus apapun, keputusan apapun biasanya aku barengan sama eh, timnya. Dan kalau ada info, tentunya bukan info yang apa namanya, bukan info yang rahasia ya. Kadang kan ada heeh, beberapa info yang NDA lah. Itu aku heeh. cobain transparan. Mere- jadi merasa di apa ya, dia merasa Libatkan gitu. jadi bagian gitu. Kalau kita nggak Eh, kasih info, nggak mungkin kan. Misalnya manajemen upper management, misalkan head of apa gitu tiba-tiba datang ke tim, kita mau ada info ini loh, gitu kan nggak mungkin, mau ada kerjaan ini loh, nggak mungkin mereka seperti itu. Ya mau nggak mau kita yang cari tahu gitu. Hmm, oke oke. Nah, jadi itu ya. Jadi how to reach reach out, make the team happier ya. Salah satunya di research dulu ya. Apa sih yang bikin teman-teman jadi lebih happy gitu ya? Hmm, ya Mm-mm. gitu. Oke nih, ada lagi yang mau bertanya? Mumpung sebelum kita akhiri. Oke, palingnya pertanyaan terakhir dari aku nih untuk sum up ya. Mbak Najla, tadi ngasih tahu sebenarnya sih advice-nya, tapi kasih tahu lagi dong Mbak, kira-kira advice-nya buat teman-teman nih, apalagi masih baru early career gitu kan ya, Ya. untuk mencapai tinggi-tinggi ya. Yang pertama itu ya, kalau ada kesempatan coba diambil dan coba-coba terus. Terus ya tadi stay curious ya. Dan fokusnya itu kita sama delivery pekerjaan kita. Gitu ya. Jadi benar-benar pekerjaan dari diri sendiri dulu gitu. Baru nanti bisa ke timnya gitu. Kalau kita masih belum bisa delivery pekerjaan kita dengan baik, ya kita juga akan sulit untuk membantu timnya gitu. Itu sih dari aku.
Oke, jadi kita mulai dari diri sendiri dulu, baru yang keluar ya, Mbak ya. Iya. Baik. Oke lah, itu wrap up untuk sharing session kita pada hari Jumat ini. Give applause to Mbak Najla. Yeay. Open mic semuanya. Atau reaction. Ya, 20.000 orang. Ini Betul. 4 juta. Oh, 4 juta. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Oke. Mungkin kalau ada yang mau nanya lagi tuh bisa di ya Mbak Najlanya. Iya, boleh banget. Tadi dia nanya-nanya, Mbak, aku mau dong ikutan komunitasnya, misalnya gitu. Aku sih juga mau sih, Mbak, kalau gratisan. Gitu ya. Oke, so that's conclusion for our sharing session today. Nah, untuk minggu depan kita ada dan nama nih, namanya Mas Denny. Coba say hi dulu deh Mas Denny. Hai hai Mas Denny. Halo Halo, halo, semuanya. salam kenal ya. Ini yang Belum belum kenal Mas kenal. Denny mungkin bisa bisa open cam dulu kali Mas Denny, biar nggak penasaran buat minggu depan. Ini ya Mas Denny ya. So Mas Denny going to be sharing for next week, next Friday, 8 Maret ya. Insya Oke, Allah. ya. Mau sharing apa nih ya? Salam kenal Mas Denny dari Batia tuh. Salam kenal. Ketemu Sudah padahal. kenal ya Mbak. Kenal. Oke, itu teaser, teaser lagi. Yang bakal sharing untuk minggu depan. Kita habis itu bakal spin lagi, bisa sih Mas Denny. So that's all everyone. Tadi aku udah cek sama Mbak Aya. No information for management today. Dan saya Gusti mengucapkan terima kasih. Breakout udah kebuka belum ya? Lupa kadang-kadang aku tuh. Oh, udah dibuka. Jadi yang mau pakai breakout room bisa masuk breakout room. Saya Gusti pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih dan semangat pagi semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Dah.